Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa ma dakhalahu kana amina. Shadaqallahul azim. Wa ma'nahu wallahu a'lam bil murad. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 97 yang baru saja saya bacakan tadi. Intinya menerangkan tentang keistimewaan Baitullah. Dalam ayat ini ada 3 kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita saksikan. Fihi ayatum bayinats. Di Baitullah itu terdapat kekuasaan-kekuasaan Allah yang tidak terdapat di tempat-tempat yang lain. Yang pertama, inhirafut tuyur min miraratil bait. Tidak beraninya berbagai burung untuk melewati atas Ka'bah. Di sekitar Ka'bah itu memang kadang-kadang suka ada burung. Tapi burung tersebut tidak berani untuk melewati atas Ka'bah. Jadi terbangnya itu hanya di pinggir-pinggir Ka'bah. Itu suatu keanehan yang luar biasa. Yang kedua, wa mukhalitatu suwaris siba at-tuyur bil haram min ghairi ta'arudin laha. Ketika di Baitullah ada burung dan ada juga belalang. Biasanya burung itu memangsa belalang. Tapi ketika burung dan belalang bertemu di sekitar Ka'bah, maka burung-burung itu tidak pernah memangsa belalang. Karena apa? Dijamin keistimewaannya Allah Subhanahu wa taala bahwa di sekitar Ka'bah adalah aman. Manusia dijamin dan dijaga oleh Allah. Burung pun tidak memangsa mangsanya, lain halnya di luar Ka'bah. Wa qahrullahi ta'ala al-jababiroh qasodahu biniyatin hobisah ka ashabil fil. Yang ketiga, keistimewaan daripada Baitullah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibinasakan orang-orang yang hendak menghancurkan Ka'bah. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan di surat Al-Fil ayat pertama sampai ayat terakhir. Di sana ada seorang raja dari Yaman yang bernama Raja Abrohah. Disebut Ashabul Fil karena memang Raja Abrohah itu mempunyai gajah, merupakan alat perang yang suka dipakai oleh Raja Abraha kemanapun dia berperang. Gajah tersebut bernama Mahmud. Mahmud ini berarti julukan daripada gajah Raja Abrohah. Sahabat channel Rahmatul Ummah, ketika Raja Abrohah hendak menghancurkan Ka'bah bukan tanpa alasan. Di antaranya, Raja Abrohah itu sudah melihat perkembangan negara Mekah, betapa banyaknya manusia-manusia berkunjung untuk melaksanakan ibadah haji. Di sana, ketika ada kerumunan banyak orang, ribuan orang setiap tahun berkunjung ke negara Mekah, ini peluang ekonomi sangatlah besar. Semakin banyak manusia, di sana hitung-hitungannya ada nilai ekonomi. Sehingga Raja Abrohah hendak membangun Ka'bah, tandingan Ka'bah yang kedua. Dengan tujuan supaya manusia itu tidak melaksanakan ibadah haji ke negara Mekah, tapi ke negara Yaman. Dibangunlah Ka'bah yang kedua. Ka'bah bangunan Raja Abrohah. Setelah beres dibangun, kebetulan ada orang Mekah yang tinggal di negara Yaman. Karena tidak enak, orang Mekah ini harus ada Ka'bah yang kedua, orang ibadah haji harus ke Yaman. Akhirnya, Ka'bah buatan Raja Abrohah itu dicoret-coret dengan kotoran onta. Setelah melakukan hal tersebut, orang ini melarikan diri dari negara Yaman. Dicari-cari oleh tentara Raja Abrohah, ternyata orang itu tidak diketemukan. Sehingga ada badan intelijen kalau sekarang bahwa yang melakukan pencoretan Ka'bah yang dibuat oleh Raja Abrohah adalah seorang pria dari Mekah. Sehingga Raja Namrud ini tadinya memang hendak memindahkan Ka'bah, juga ada sebab lain untuk pengejaran
orang yang mencoret-coret Ka'bah buatannya. Akhirnya 12.000 tentara Raja Abrahah digiring menuju kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Sebelum sampai ke kota Mekah, sebelum sampai mendekati Ka'bah, di sana juga ada keajaiban yang luar biasa. Gajah Mahmud ini, tunggangan Raja Abrahah, ketika menuju Ka'bah Baitullah tidak sanggup berjalan. Langsung duduk gajah tersebut. Seakan-akan gajah ini sudah ada ilham dari Allah bahwa perjalanan ini adalah perjalanan yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika berjalan ke belakang, gajah Raja Abrahah bisa berjalan. Itu suatu keanehan yang luar biasa. Orang yang hendak menghancurkan Ka'bah lebih hina derajatnya daripada gajah. Gajah saja, tunggangan Raja Abrahah, tidak mau ditunggangi oleh orang yang mau menghancurkan Ka'bah. Tapi sekarang mungkin ada niat bagi orang-orang kafir untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi berpikirlah lebih daripada 3 kali untuk menghancurkan Ka'bah. Karena Allah Subhanahu wa taala pasti menjaganya. Sabda ulama, rubba rokibin khairum mim markabihi. Jadi terkadang orang yang menunggangi suatu kendaraan itu lebih jelek daripada tunggangannya. Seperti akhlak Raja Abrahah itu lebih jelek daripada gajah. Gajah itu tidak mau melangkahkan kaki untuk menghancurkan Ka'bah. Sebelum sampai ke Ka'bah, Masya Allah, di sana Allah Subhanahu wa taala mengirim burung ababil. Yang mana burung ababil ini, 1 ekor burung membawa 3 butir batu. Batu sijil namanya. Batu yang sudah diangkat, yang sudah dipanaskan. Hebatnya batu tersebut yang dibawa oleh 1 burung 3 butir, di paruhnya 1, di kaki kanan 1, di kaki kiri 1 butir, jadi 3 butir. Ketika masih dalam genggaman burung, batu itu terasa dingin. Tapi ketika sudah dilemparkan ke tubuh Raja Abrahah dan pengikut-pengikutnya, berubah menjadi batu yang sangat panas. Sehingga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum sampai ke Ka'bah, sebelum menghancurkan Ka'bah, sudah disambut oleh tentara Allah. Sehingga dalam ayat yang terakhir surat Al-Fil, faja'alahum ka'asfim ma'kul, tentara Raja Abrahah dan pengikut-pengikutnya yang lain termasuk binatang-binatangnya pun itu dihancurkan oleh Allah, dibinasakan seperti hancurnya daun-daun yang dimakan ulat. Daun yang dimakan ulat sudah tidak utuh lagi, hancur berkeping-keping. Itu kejadian yang sangat luar biasa. Maka yakinlah di sekitar Ka'bah sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan diceritakannya keistimewaan dari Ka'bah ini, kita semakin mencintai Ka'bah, karena Ka'bah itu adalah suatu bangunan yang suci dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Hudma sofa wada ma kadar billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.